Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Niluh Utuma Putri di channel YouTube saya. Kali ini dalam seri video pembelajaran. Video pembelajaran ini memuat materi untuk mata pelajaran gambar teknik, kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan. Materi yang kita bahas dalam video pembelajaran kali ini adalah mengenai peralatan gambar teknik, khususnya peralatan modern yang sudah berbasis teknologi. Untuk kalian yang masih belum menyimak peralatan gambar teknik yang masih konvensional, silakan dicek pada video sebelumnya. Dalam gambar teknik, peralatan modern yang berbasis teknologi ini sudah semakin berkembang. Ada beberapa yang sering digunakan, diantaranya adalah AutoCAD, kemudian SketchUp, kemudian ada Lumion, kemudian 3D Home Design. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Silakan menyimak. Oke, kita bahas dari AutoCAD. Ini adalah tampilan AutoCAD versi 2017. Mungkin kalian baru pertama kali mendengar apa itu AutoCAD. AutoCAD ini adalah sebuah program CAD yang dikeluarkan oleh Autodesk. Autodesk itu sebuah perusahaan pembuat software desain dari Amerika. CAD kependekan dari Computer Aided Design. Ini adalah program untuk merancang atau menggambar teknik dengan menggunakan komputer yang bertujuan untuk bisa menghasilkan output rancangan yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan dirancang dalam waktu yang singkat. Kelebihan AutoCAD adalah ada beberapa ya, salah satunya dokumentasi penggunaan AutoCAD, baik itu tutorialnya maupun tips and trick dan lain sebagainya itu sangat banyak dan mudah ditemui di YouTube dan juga di berbagai sumber yang lain. Nah, kelebihannya yang lain meliputi menggambar menggunakan AutoCAD menghasilkan penggambaran yang cepat dan efisien. AutoCAD juga bersifat fleksibel dan praktis karena gambar bisa dicetak beberapa kali dengan ukuran skala penggambaran yang berbeda-beda. AutoCAD memiliki tingkat presisi 13 digit, memiliki lingkup kerja yang luas tak terbatas, serta dapat dibuka dan dihubungkan dengan program lainnya seperti SketchUp maupun ArchiCAD. Berikutnya adalah Lumion. Ini adalah tampilan software Lumion versi 8, di mana Lumion adalah program yang memungkinkan untuk membuat skenario 3 dimensi dengan kualitas real-time rendering yang luar biasa. Lumion bisa mengimpor objek dan pengaturan dari program lain seperti Google SketchUp. Nah, kelebihan Lumion yang lain adalah program ini merupakan versi yang portable, artinya dia tidak memerlukan instalasi. Kelebihan lainnya, Lumion bisa digunakan untuk membuat cahaya malam hari, siang hari, maupun pencahayaan interior dengan rendering yang berkualitas tinggi. Yang ketiga ini Tekla. Ini agak spesial, Tekla. Karena Tekla ini khusus dikembangkan dalam bidang rekayasa struktur. Tekla adalah rangkaian produk perangkat lunak yang terdiri dari program untuk analisis dan desain, perincian, dan komunikasi proyek. Tekla ini diproduksi oleh Trimble, perusahaan teknologi yang berbasis di Amerika Serikat. Keunggulan Tekla adalah satu perangkat untuk semua kebutuhan, dikembangkan dan didukung oleh para ahli struktur, efektivitas yang sama, baik untuk proyek yang berskala kecil maupun proyek yang berskala besar. Tekla berkomitmen pada interoperabilitas dan BIM terbuka, memberikan produktivitas dan manajemen perubahan yang efektif. Ada ArchiCAD. ArchiCAD ini merupakan salah satu aplikasi atau BIM CAD arsitektur perangkat lunak untuk Macintosh dan Windows yang dikembangkan oleh perusahaan Hongaria Graphisoft. Perlu kamu ketahui bahwa pengembangan
software Archicad itu sudah dimulai pada tahun 1982 untuk Macintosh Apple asli. Nah, Archicad ini diakui sebagai produk CAD pertama pada komputer pribadi yang mampu menciptakan baik gambar 2 dimensi maupun gambar 3 dimensi. Software Archicad memiliki elemen struktur virtual seperti dinding, lantai, atap, pintu, jendela, dan perabotan. Program ini bisa mengakomodir berbagai ukuran pradesain. Keunggulan yang lain, Archicad bisa digunakan untuk desain 2 dimensi maupun 3 dimensi. Gambar 2 dimensi bisa diekspor kapan saja, meskipun model dalam database itu dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Yang kelima ada SLFX LWCAD. Nah, software ini memiliki fitur-fitur untuk membangun apartemen dan gedung-gedung, mulai dari lantai dasar sampai ruangan-ruangan di dalamnya dengan mudah. Berikutnya adalah Design Workshop Lite. Ini adalah software untuk menyusun dan preview bangunan 3 dimensi, landscapes, exhibits, dan sebagainya. Kekurangan dari software ini adalah perpustakaan objeknya tidak lengkap, dan untuk mendapatkan fitur lengkapnya harus berbayar. Ada DraftSight. DraftSight ini adalah software yang khusus digunakan untuk membuat desain 2 dimensi. DraftSight mampu membuka, memodifikasi, dan mengekspor file yang berbentuk DWG. Keunggulannya adalah ada komunitas yang menyediakan tutorial komprehensif, jadi bisa mengizinkan impor objek yang dibuat oleh pengguna lain. Kelemahannya ya berbayar. Berikutnya ada 3D Home Design. 3D Home Design ini adalah aplikasi atau software yang digunakan untuk membuat desain 2 dimensi maupun 3 dimensi, baik itu untuk proyek indoor maupun proyek outdoor. Kelebihannya adalah grafis yang dihasilkan tampak sangat realistis. Sedangkan kelemahannya, versi utamanya itu adalah berbayar. Yang berikutnya ada SketchUp Make yang akan kalian pelajari juga nanti di tingkat berikutnya. Seperti aplikasi sebelumnya, SketchUp digunakan untuk desain 2D maupun 3D secara komprehensif dari bahasa scripting. Nah, hal istimewa dari aplikasi ini adalah perpustakaan objek 3D-nya yang terus berkembang dan integrasinya dengan Google Earth, sehingga memungkinkan ditempatkannya desain pada lokasi geografis sehingga tampak realistis. Ada Sweet Home 3D. Software ini gratis dan meskipun penekanannya lebih kepada desain interior, tapi bisa juga digunakan untuk mendesain rumah secara utuh. Ini dia penampakannya, menarik sekali ya. Nah, software ini punya katalog objek 3D dan adegan yang sangat besar dan memungkinkan rendering proyek sehingga bisa dibuat dalam bentuk animasi video. Ini yang nggak kalah canggih dan baru dikembangkan yaitu Revit. Revit ini perangkat lunak pemodelan informasi bangunan untuk arsitek, arsitek lanskap, insinyur struktural, mekanik, listrik, dan insinyur saluran air, perancang maupun kontraktor. Keunggulannya, semua informasi yang disimpan pada satu tempat, jika kita melakukan perubahan di mana saja, maka akan mengubah semua model yang bisa ditampilkan di Revit. Lewat Revit ini, kita juga bisa menghitung jumlah bahan material secara rinci, jadi ini bisa membantu dalam menghitung estimasi biaya proyek. Di samping itu, melalui Revit, kita bisa menghasilkan gambar denah, tampak maupun potongan serta detail secara otomatis dari model 3D yang sudah kita buat. Oke, itu tadi beberapa peralatan gambar teknik yang sudah modern yang berbasis teknologi. Materi diambil dari buku gambar teknik SMK MAK terbitan Andi Yogyakarta dan diambil juga dari berbagai sumber yang ada di internet. Semoga bermanfaat dan jangan lupa, ketekunan yang tak putus akan mengalahkan kepintaran yang malas. Jadi, jangan lupa untuk selalu mengembangkan sifat-sifat yang tekun. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.